Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah Sulis di video pembelajaran kelas 3 di semester 1 ya, tema 4, subtema yang kedua. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video pembelajaran yang pertama ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak kita ketika di sekolah. Sekolah adalah tempat anak-anak belajar. Sekolah tempat anak-anak belajar agar mendapat banyak pengetahuan. Di sekolah, anak-anak bertemu dengan ibu guru yang selalu ramah. Anak-anak juga bertemu banyak teman. Mereka saling menghargai dan menghormati. Mereka melaksanakan kewajiban dan hak dengan penuh semangat. Apa yang harus dilakukan agar kamu senang di sekolah? Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan supaya kita itu bisa senang berada di sekolah? Anak-anak yang pintar adalah harapan orang tua. Apa yang dapat dilakukan agar menjadi anak yang pintar? Nah, kalau kita bersemangat ke sekolah, tentu kita akan merasa senang ya. Jika kita senang pergi ke sekolah, maka kita juga bisa akan menjadi anak yang pintar. Nah, di sini ada rahasia untuk menjadi pintar. Rahasia anak pintar ya. Setiap anak di kelasmu pintar dan baik hati. Ada anak yang pintar olahraga atau menari. Ada juga yang pintar matematika atau bahasa. Ada yang pintar menyanyi atau berteman dengan semua orang. Apakah kamu dapat pintar tanpa berusaha? Semua anak ingin pintar, tetapi belum tahu caranya. Jika ingin pintar, inilah rahasianya. Yang pertama, dengarkan saat guru menjelaskan. Kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Bertanyalah kepada gurumu. Atur juga waktu belajarmu dengan baik. Selain itu, bertemanlah dengan banyak orang. Nah, itu adalah rahasia supaya menjadi anak yang pintar. Ada beberapa tadi ya caranya. Nah, setiap anak yang ingin pintar itu pasti memerlukan usaha. Ya, kita harus berusaha. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengerjakan tugas-tugas tepat waktu, terus membaca dan berlatih. Setiap anak itu pintar dalam hal yang berbeda-beda. Ada yang pintar berteman, ada yang pintar di pengetahuan, misalnya di matematika atau di bahasa. Ada juga yang pintar di bidang kesenian seperti menari atau melukis ya. Itu adalah bakat setiap anak. Setelah kita tadi amati teks bahasa rahasia anak pintar, garis bawahi kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Sebutkanlah. Nah, tadi dari bacaan ini di sini ada beberapa masalah. Masalahnya apa? Yaitu apa yang bisa kita lakukan supaya menjadi anak yang pintar. Terus di sini tadi ada solusinya. Solusinya apa? Nah, ini kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah atau solusi dari masalah ya. Yang pertama tadi mendengarkan saat guru menjelaskan. Lalu yang kedua,
Kerjakan tugas-tugas tepat waktu. Yang ketiga, banyaklah membaca dan berlatih. Jangan mudah menyerah. Terus yang kelima, bertanyalah kepada gurumu. Yang keenam, atur juga waktu belajarmu dengan baik ya. Jadi diatur waktunya belajar itu kapan, waktunya bermain kapan. Jangan semua waktunya digunakan untuk bermain. Lalu yang terakhir yaitu bertemanlah dengan banyak orang. Semakin kita banyak teman, maka akan semakin banyak wawasan yang kita peroleh. Bacalah pernyataan berikut, tuliskan saran-saranmu. Nah, ini juga ada di buku paket anak-anak ya. Di sini permasalahannya adalah Udin ingin pandai tentang alam sekitar. Ia tidak memiliki banyak buku. Nah, ini permasalahannya. Lalu solusinya atau sarannya, sebaiknya Udin sering mengunjungi perpustakaan, sebab di sana terdapat banyak buku pengetahuan dan dapat dipinjam. Jadi di sini ada permasalahannya itu Udin ingin pandai tentang alam, tetapi dia tidak punya buku. Nah, kita bisa memberikan saran. Nah, saran itu biasanya ada kata ini ya, sebaiknya atau seharusnya. Di sini dipinta untuk mengunjungi perpustakaan. Saran itu boleh berbeda-beda, tidak harus sama, tetapi yang namanya saran itu pasti menunjukkan atau memberikan saran yang baik. Selanjutnya, permasalahan yang kedua, Lani ingin mengikuti lomba bulu tangkis. Raketnya rusak. Nah, itu permasalahannya. Lalu solusinya apa atau sarannya apa? Di sini ada kata sebaiknya, ini yang menunjukkan ciri-ciri sebuah saran ya. Sebaiknya Lani membeli raket baru, atau jika tidak mampu, sebaiknya Lani meminjam pada temannya yang memiliki raket. Kalau anak-anak bisa memberikan saran yang lain, boleh, asalkan caranya itu baik. Sekarang ayo berlatih. Benny membantu ibu guru merapikan lemari kelas. Ia melihat persediaan kertas kelas yang tinggal sedikit. Semula tersedia 500 lembar kertas. Sisa kertas hanya 40 lembar. Waktu belajar masih 3 bulan. Mereka membutuhkan kertas untuk beberapa kegiatan kelas. Benny berpendapat mereka wajib menghemat kertas. Haruskah ibu guru membeli kertas baru? Nah, kira-kira saranmu apa ya? Nah, kalau sarannya Ustazah, sebaiknya bu guru tidak perlu memberi kertas baru, karena untuk kegiatan kelas bisa menggunakan kertas bekas, misalnya di halaman baliknya ya. Ini bantulah Benny menentukan banyak kertas yang tidak terpakai. Perhatikan contoh berikut. Ini tadi misalnya ditanya kertas yang tersedia itu berapa, terus kertas yang terpakainya itu berapa. Nah, di sini sudah diberitahu bahwa kertas yang tersisa itu hanya 40. Ini hampir sama dengan di tema 4 yang subtema 1 ya. Kalau subtema 1 kita belajarnya itu tentang penjumlahan, bilangan berapa ditambah berapa yang hasilnya itu sudah disediakan jawabannya. Kalau di sini kita balik, bilangan berapa kita kurangi bilangan berapa yang hasilnya itu 40. Nah, di sini Ustazah kasih contoh itu misalnya 500 dikurangi berapa yang hasilnya 40. Kita bisa menggunakan cara 500 kita kurangi dulu 40, hasilnya adalah 460. Maka hasilnya ini kita bisa masukkan ke kolom bilangan yang kedua.
Nah, selanjutnya buatlah 5 kemungkinan lain. Tentukan banyak kertas di awal, lalu tentukan banyak kertas terpakainya. Misalnya ini yang pertama itu letak untuk kertas di awalnya, lalu yang kedua ini untuk banyak kertas yang terpakai. Yang penting itu sisanya harus 40. Misalnya di sini Ustazah kasih angka 450, maka berarti 450 kita kurangkan 40, maka jawabannya yang kedua bisa 410. Berarti 450 kita kurangi 410, maka hasilnya adalah 40. Nah, untuk nomor 2 sampai nomor 5 selanjutnya bisa digunakan untuk berlatih. Kamu berhak mendapatkan kertas. Berhak pasti ada kewajiban ya. Jika kita berhak mendapatkan kertas, maka kita berkewajiban untuk menghemat kertas. Setiap siswa wajib aktif di sekolah. Dayu berlatih menari di sekolah secara rutin. Lani dan teman-temannya sangat senang melihat Dayu menari. Mereka juga ingin pandai menari. Mereka harus rajin berlatih. Mereka berlatih menari dengan sangat serius. Nah, ini gerakan tariannya. Gerakan yang pertama yaitu tegak berdiri lalu berputar ke kanan dengan berjalan perlahan 8 hitungan. Jadi pertama harus berdiri dulu lalu berputar ke kanan sampai 8 hitungan. Lalu yang kedua meloncat ke kiri 2 kali dan berputar ke kiri 4 hitungan. Meloncat ke kanan 2 kali lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Ulangi gerakan sampai 4 hitungan. Selanjutnya melompat ke kiri 2 kali lalu berputar ke kiri 4 hitungan. Melompat ke kanan 2 kali lalu berputar ke kanan 4 hitungan. Terus diulang lagi sampai 4 hitungan. Kembali ke gerakan pertama. Kita bisa menciptakan gerakan kaki sesuai keinginannya, bisa melompat atau bisa ditekuk atau bisa melangkah. Nah, itu yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa banyak berlatih ya, supaya kita menjadi anak yang pintar. Nah, sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.